Halo teman-teman investor semuanya, semoga bahagia dan sehat selalu. Jadi di kesempatan kali ini kita bakal coba bahas IPCC. Jadi kalau sebelumnya saya bahas IPCM, salah satu anak usaha dari Pelindo 2 ya. Nah IPCC ini juga merupakan anak usaha dari Pelindo 2. Seperti apa perusahaannya akan coba saya bahas setelah yang satu ini. Nah ini jadi saya ambil dari materi Public Expose tahun 2019 ya, di bulan Juni tahun 2019. Nah udah cukup lama, tapi memang kita mau lihat kira-kira kinerja dari bisnisnya seperti apa, terus kira-kira ke depan apa yang membuat pertumbuhan dari bisnis si IPCC ini. Nah kalau misalnya kita lihat dari company highlights-nya, di sini kita bisa lihat bahwa Indonesia, di sini kita bisa lihat ya, Indonesia ini melakukan international cargo itu ke berbagai negara. Jadi dari Indonesia bisa ke Jerman, Prancis, Meksiko, Afrika Selatan, dan juga mostly negara di Asia. Dan export destination-nya kalau misalnya kita lihat di tahun 2018, itu memang paling banyak di Filipina ya, 45,2%. Sementara yang kedua adalah Saudi Arabia, nih 15,3%. Sementara Thailand 10,2% dan Vietnam 9,4%. Lalu kalau dari importnya, ya jadi dari luar juga bisa masuk nih. Kalau dari luar masuk itu kan import ya. Sementara importnya paling banyak memang dari Thailand. Dari Thailand di tahun 2018 itu mencapai 53,16% dan yang kedua adalah dari India 24,56%. Yang cukup menarik adalah dari Jepang, ini cukup banyak masuknya ya, 17,48%. Nah, lalu kalau misalnya kita lihat dari IPCC sendiri, jadi IPCC ini ke depan itu akan menjadi largest car terminal nomor 5 di dunia. Ya, jadi kalau misalnya di tahun 2019 total yardnya ini 34,5 hektar dengan kapasitas 780.000 mobil. Nah, sekarang di tahun 2022 mereka menargetkan untuk bisa menjadi 89,5 hektar ya. Ini dengan kapasitas 2,1 juta mobil. Jadi kalau misalnya ini benar-benar tercapai, Indonesia itu bakal menjadi nomor 5 di dunia setelah Jerman, Belgium, dan juga Prancis. Jadi Belgium di sini ada dua ya, 159 hektar dan 125 hektar. Sementara di Jerman 240 hektar. Nah kalau ini terjadi, berarti Indonesia akan menjadi pemain internasional nih untuk si IPCC ini sendiri. Dan untuk revenue growth, kita bakal coba langsung lihat di Stockbit ya. Nah, di sini kita bisa lihat sampai tahun 2019 kinerjanya itu cenderung mengalami kenaikan dari 422 miliar di tahun 2017 menjadi 523 miliar. Nah, bayangin kalau misalnya dia dikaliin 2 gitu kan, jadi 1 triliun. Nah, jadi kalau 1 triliun, labanya juga bisa meningkat menjadi 250 miliar lah kira-kira ya, 250 miliar. Nah, kira-kira di interim year to date 9 bulan tahun 2020 dia mengalami kerugian karena memang penjualan mobil nggak gitu bagus ya secara global dan juga secara di Indonesia. Nah, lalu kalau misalnya kita lihat dari key stats ya, di sini kita bisa lihat market cap dari IPCC ini kan 655 ya harga sahamnya. Nah, market cap-nya ini 1,19 triliun. Kalau misalnya beneran si IPCC ini bisa mencetak laba 250 miliar, berarti price to earning ratio-nya sekarang cuman di bawah 5 kali. Jadi masih murah banget. Cuman memang ini target untuk tahun 2022 ke atas ya. Dan itu nggak bisa langsung kejadian. Maksudnya ada step by step-nya ya kan. Dari 780.000 kapasitas menjadi 2,1 juta otomatis akan ada kenaikan pendapatan dan juga laba bersih. Tapi itu masih potensi. Belum pasti kejadian. Tergantung dari kira-kira permintaan mobil secara nasional dan juga secara global itu seperti apa. Cuman kita lihat secara pandemi udah mulai berakhir ya dengan adanya vaksin. Semoga ekonomi mulai pulih dan permintaan mobil akan kembali meningkat. Nah, kalau misalnya kita lihat dari sisi manajemen effectiveness di sini ya. Di sini return on equity-nya minus karena memang perusahaan ini tahun 2020 itu mengalami kerugian. Nah, cuman kita bakal coba lihat dari current ratio-nya. Current ratio-nya sangat sehat, 4,49 kali, dan juga DER-nya ini 0,01 kali. Jadi kalau potensi dia mengalami kebangkrutan, ya itu kecil sekali kemungkinannya. Jadi kalau misalnya kita mau coba lihat dari funda chart-nya ya. Nah, dari funda chart-nya ini kita bisa lihat dari
PBV Standard Deviation Band. Nah, di sini kalau misalnya kita lihat 1 tahun terakhir, memang dia itu harganya udah di atas ya. Cuman kalau misalnya kita tarik 3 tahun terakhir, harga saham IPCC ini masih di bawah rata-rata. Jadi masih cukup murah, dan kalau misalnya naik bisa ke 3,74 kali, atau enggak ya paling enggak sampai naik ke rata-rata 1,86, 1,84 kali ya. Jadi dari 1,16 ke 1,8 bisa naik sekitar 50% kalau misalnya kita lihat dari PBV Standard Deviation. Oke, semoga video kali ini bermanfaat. Jangan lupa buat di subscribe YouTube channel saya dan juga follow Instagram saya di Pesan Saham. Sampai ketemu di video berikutnya. Selamat berinvestasi.